Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan. Jumat berkah, Jumat barokah. Semoga kawan Diska selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah barokah. Amin, amin, amin. Amin. Baik kawan, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah Bapak Dedi Haryono SKM MGizi. Beliau adalah nutrisionis UPTD Puskesmas Sukosari. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya kawan, pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang gizi seimbang di 8000 HPK. Nah, apa itu HPK? Nanti bisa disimak obrolan kita sampai selesai. Baik, Pak Dedi, terima kasih kedatangannya di studio kita, studio kawan Diska. Sehat selalu, Pak Dedi? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, ngomongin tentang gizi seimbang nih, Pak Dedi, bisa dijelaskan ke kawan Diska nih, apa sih yang disebut, apa sih yang dimaksud dengan ilmu gizi itu sebenarnya? Sebenarnya ilmu gizi itu kaitan antara makanan dan kesehatan. Makanan dan kesehatan. Jadi kalau kita perjelas lebih dalam, maka pengaruh makanan yang kita makan masuk lewat mulut, kemudian proses pencernaan, diserap, diabsorpsi, dimetabolisme, dan akhirnya berdampak pada faktor-faktor kesehatan kita, ya, status gizi, ya, kekebalan tubuh dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya dengan gizi yang baik akan tercipta status gizi yang baik dalam kondisi sehat, baik fisik maupun psikologis. Jadi ilmunya sangat komplit ya tentang kesehatan dan gizi ya Pak Dedi ya. Nah, lanjut nih kita diskusikan nih. Tadi sudah dijelaskan tentang status gizi ini. Nah, sebelum kita melangkah ke status gizi yang lebih lanjut nih, kaitannya status gizi kan dengan bayi, balita, anak nih Pak Dedi. Nah, pengertiannya anak ini apa Pak Dedi? Dari mungkin tentang umurnya atau usianya mungkin. Baik, makasih Sophie. Mungkin di tema yang kali ini ada istilah 8000 HPK. Itu adalah anak plus gitu ya. Kalau istilahnya kan HPK, hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan. Jadi 8000 itu kalau kita hitung ya kira-kira ketemunya di 21 tahun. Tetapi sebenarnya 21 udah dewasa. Tetapi pengertian anak sendiri itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kalau nggak salah ya. Itu tentang perlindungan anak, dikategorikan anak adalah semenjak di dalam kandungan ya, sampai dengan usia sebelum 18 tahun. Artinya sebelum ulang tahun ke 18. Ya, berarti kalau kita hitung HPK-nya, maka 18 itu di 7000 HPK. Di 7000 HPK. Mungkin selama ini kita mendengar 1000 ya. 1000 memang itu adalah periode yang kritis banget, tetapi masih kita bisa pacu sampai 7000 bahkan bisa 8000 HPK. Nah, tadi sudah disinggung tentang HPK nih. Hari pertama kehidupan. Nah, ini rentangnya Pak Dedi dari kelahiran nih. Tadi sudah dijelaskan 1000 ya masalahnya. Iya, 1000 sama 7000 sama 8000 ya. Jadi sebenarnya istilah anak tadi secara undang-undang ya itu kan 18 tahun ke bawah ya, tetapi di dalam istilahnya klasifikasi di kesehatan karena memang tujuan program itu untuk anak sendiri kita bagi beberapa periode ya, mulai dari di dalam kandungan yang mungkin sekitar 270 hari atau 90 hari, kemudian di 2 tahun pertama itu masuk kategori baduta ya, bawah 2 tahun ya, atau mungkin sebelum itu ada istilah bayi ya. Jadi kadang-kadang yang ini yang salah jadi mungkin perlu diluruskan ya. Bayi itu sebelum ulang tahun yang pertama. Jadi di bawah setelah lahir sampai ulang tahun yang pertama itu bayi. Berarti 0 sampai 11 bulan. Nah, 9 hari.
Setelah itu di atas setahun, kalau di bawah 2 tahun itu baduta, kemudian balita itu di bawah 5 tahun, kemudian ada istilah apras, itu apras kira-kira sebelum 7 tahun, sebelum sekolah SD ya. Ada juga istilah anak sekolah dasar, itu di kira-kira 7-12 tahun di sekolah dasar ya. Kemudian ada anak sekolah yang lanjut ya, mungkin kita sebut dengan remaja. Remaja itu ada di SMP, SMA. SMP mungkin 13 ya, 16 lagi ya. Kemudian kalau SMA di 17, 18, 19 kira-kira ya seperti itu. Oke. Nah, baik Pak Dedi. Tadi sudah dijelaskan tentang gizi, terus tentang anak, baduta, balita. Nah, kaitannya dengan kasus yang lagi tren sekarang nih, stunting. Kemarin kita dari tim Promkes juga habis mengikuti nih intervensi serentak pencegahan stunting. Nah, seperti itu di posyandu balita. Nah, seperti itu. Terus mungkin kita review nih Pak Dedi, apa sih yang balita stunting? Ya. Yang kita pertama definisikan apa sih stunting ya? Stunting sebenarnya udah lama, mungkin waktu saya kuliah D3 di tahun 91 sampai 94 itu udah ada istilah stunting. Udah lahir belum Bu? Saya 98 Pak Dedi saya. Lahir ya? Iya. Ya, ada istilah stunting itu. Jadi istilahnya adalah pendek atau sangat pendek. Jadi istilah stunting itu. Cuma mungkin karena kesehatan ini luas ya, spreadnya, artinya program yang istilahnya apa ya, di cover oleh Kementerian Kesehatan banyak sehingga itu nggak terlalu menonjol ya. Mulai kisaran tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. BKKBN kan yang handle itu. Sesuai dengan BKKBN kan ada istilah perencanaan yang baik ya, untuk generasi baik, terbaik atau emas ya istilahnya di berikutnya, maka ini masuk sehingga gedornya lebih wah gitu ya. Kebetulan di Kota Madiun BKKBN sama kesehatan jadi satu sehingga gedornya lebih dahsyat lagi ini seperti itu. Sehingga stunting itu mengupayakan atau bebas stunting itu ya mengupayakan agar kita ya generasi berikutnya terbebas dari pendek dan sangat pendek. Kalau mungkin kita pakai standar deviasi atau mungkin pakai baku itu ya rujukan WHO 2007 ya, itu di bawah min 2 standar deviasi sampai min 3 standar deviasi itu pendek, di bawah min 3 standar deviasi itu masuk sangat pendek. Nah, iya. Berarti yang perlu digarisbawahi stunting itu pendek dan sangat pendek. Sangat pendek, iya. Gitu ya, Pak Dedi. Itu sebenarnya lebih ke arah physically, Pak Oki ya, Pak Opi. Sebenarnya ada yang di luar itu ya, makanya istilah generasi emas itu. Posisi di pendek dan pendek itu berakibat pada penurunan peningkatan potensi IQ. Jadi harapannya dengan kenaikan tinggi badan itu efek yang diharapkan berikutnya next generation adalah kecerdasannya juga ngikut. Kecerdasannya mengikuti Jadi bukan hanya panjangnya tetapi memang juga kecerdasan daya pikirnya seperti itu. Menyongsong generasi emas Indonesia 2045. Itu beda lagi itu. Beda lagi. Itu generasi emas yang tapi kalau yang ini adalah kalau bisa sebelum itu bisa tercapai ya. Mungkin ada salah satu pakar ya, ibaratnya mbahnya gizi Indonesia itu, beliau mengatakan bahwa di tahun masa penjajahan ya, orang Jepang itu orang kate, istilahnya orang pendek-pendek juga. Padahal menjajah kita, orang Jepang itu pendek-pendek juga. Bayangkan saat ini mereka, ya mungkin kalau mereka main di klub Eropa ya, ya setara kira-kira seperti itu ya. Kalau kita mungkin masih kalau tidak ada naturalisasi mungkin ya. Harapannya kedepannya mau yang tingkat lokal maupun internasional ya up semua dengan tinggi yang ya paling tidak kalau standar WHO kita di 170 lah kalau laki ya. Seperti itu. Apalagi kalau posisinya striker ya. Harus tinggi. Basket gitu lebih basket harus tinggi. Basket pendek lawannya tinggi enggak bisa nanti. Nah, lanjut nih Pak Dedi, penyebabnya stunting kan mungkin
dari bunda-bunda di rumah atau ibu-ibu. Nah ini penyebabnya nih, jadi nanti bisa untuk waspada nih kawan Diska di rumah. Stunting itu poin awalnya adalah di saat kehamilan. Ya, jadi pada saat kehamilan di mana kurang asupan, ya, kurang gizi dari janin ini bisa berdampak dengan pertumbuhan dan perkembangan janin yang tidak optimal atau tidak maksimal. Apa aja yang bisa mempengaruhi ini? Yang pertama adalah status gizi ibunya ya saat hamil. Nah, apakah kek, artinya IMT-nya di bawah 18,5, ya, atau mungkin dia anemi atau HB-nya di bawah 11. Ya, kek itu kurang energi kronis. Baik. Jadi kalau kedua hal ini bisa diminimalkan, maka zat gizi yang tertransfer ya dari sang ibu lewat plasenta ke janinnya bisa dioptimalkan, dimaksimalkan, dan gizi mendapatkan bayi mendapatkan status gizi atau makanan yang cukup, sehingga pada saat lahir tercipta potensi istilahnya ya, potensi lahir yang baik, sehingga pada saat nanti lahir ke dunia optimalisasi pemberian gizinya tidak perlu tumbuh kejar, ikut aja biasa. Tapi pada saat dia BBLR atau istilahnya berat badan lahirnya rendah, itu harus ngejar banget dia, effortnya lebih tinggi lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan nih Pak Dedi, ini ada pertanyaan nih dari kawan Diska di rumah nih, dari @dekancil27 nih. Stunting itu kurang berat badan apa tinggi badan? Nah ini Pak Dedi, kalau berat badan balita normal tapi tinggi badan kurang, apa termasuk stunting nih? Seperti ini. Jadi ini biar psikologis ibu juga tidak khawatir benar sekali. Idealnya berat badan menurut umur baik, kemudian tinggi badan menurut umur juga baik. Jadi istilah stunting itu lebih fokus pada tinggi badan atau panjang badan menurut umur. Jadi makanya saya sampaikan tadi kriterianya adalah pendek dan sangat pendek. Masih bisa berdasarkan berat badannya cukup. Tapi kalau tingginya kurang itu masuk stunting. Nah, makanya tujuan stunting itu beda dengan PMT lokal misalkan ya, atau yang fokus ke arah yang urgent ya, atau kalau prioritas itu kalau gizi buruk dan sebagainya kurang, itu prioritas enggak ke stunting yang gizi berat badannya ngatasi ya, tapi fokus. Tapi kalau ada kelebihan dana masih bisa itu, seperti itu. Jadi stunting itu lebih ke next generation, generasi berikutnya. Artinya lebih ke arah memaksimalkan potensi kesehatan, kemudian IQ dan sebagainya, seperti itu. Baik, nah itu ya kawan Diska. Jadi berat badan dan tinggi badan itu menurut umurnya sesuai. Jadi kalau berat badannya normal tapi tinggi badannya kurang, nah itu termasuk stunting. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Pak Dedi. Tadi penyebabnya stunting yang pertama sudah nih, status gizi, pola makan. Ada yang lain lagi? Ya, di samping tadi pola asupan ya, sebenarnya pola asupan ini adalah sesuatu yang langsung berdampak ya. Ada lagi yang di luar itu ya, artinya efek pengaruh terakhir poinnya ke arah itu ya, adalah infeksi. Adanya infeksi, makanya saat ini kita juga mengoptimalkan resiko meminimalkan resiko kayak misalkan ada penyakit TB, sehingga kita ada cek-cek untuk balita yang kemungkinan ada infeksi TB, diobati segera, dioptimalkan, atau mungkin infeksinya lain, jangan bolak-balik sakit seperti itu. Karena sakit antara sakit dan kesehatan itu kayak lingkaran ya gitu, telur sama. Jadi begitu sakitnya nggak diatasi, berdampak pada status gizinya. Status gizinya bermasalah, gampang sakit seperti itu. Jadi poin makan, sakit itu menjadi poin yang harus diperhatikan. Dan dua ini faktor pendorongnya adalah pola asuh ya. Jadi pola asuh dari orang tua, mungkin pola lingkungan hidupnya di rumah seperti apa. Jadi
kayak ketelatenan, ini ketelatenan tanda kutip nih ya, suatu yang mungkin gampang kita ucapkan ya dalam prakteknya, tapi prakteknya butuh yang dahsyat ya, ibu-ibu. Makanya saya selalu menyampaikan ke ibu-ibu yang ada di mungkin posyandu ya, bahwa apa ya, pekerjaan atau mungkin di KTP pekerjaan apa? Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang dahsyat ya. Nah, ibu rumah tangga itu mungkin kalau suruh bapak yang kerja ya suruh ganti dan seminggu lah ganti ibu rumah tangga. Bisa angkat tangan ya, apalagi misalkan bayi di bawah setahun gitu ya, angkat tangan, wah nyerah saya gitu ya. Angkat tangan langsung. Nah, bapak-bapak di rumah nih, bapak muda, seperti itu. Hargai istri kita masing-masing di rumah nih, apalagi yang ibu rumah tangga nih. Pak Dedi ya, seperti itu ya. Nah, selain pola asuh nih Pak Dedi, ada lagi mungkin dari sanitasi kalau nggak salah. Oh iya, mendengar memang ada istilahnya ya, ada sektor sensitif, ada spesifik ya. Jadi stunting itu harus didukung oleh banyak sektor, lini sektor, karena penanganan stunting itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, ya, hampir semua dinas terkait di dalamnya. Terkait andil. Yeah. Salah satu poin yang mungkin terkait dengan sanitasi itu menjadi penting karena seperti yang tadi saya sampaikan, tingkat kesakitan ya, terutama akibat penyakit infeksi diakibatkan oleh sanitasi yang kurang atau buruk. Ya. Sanitasi yang kurang ini bisa dari air yang kita minum ya, bisa dari makanan yang mungkin tercemar, bolak-balik diare. Ya, jadi penyakit infeksi ini hanya bisa dicegah dengan tadi sanitasi yang baik ya, atau imunisasi yang komplit ya. Kita udah mempunyai sanitasi baik, ada yang sembrono gitu ya, penyakit akhirnya main sama anak kita dan sebagainya. Belum ikut imunisasi lengkap bisa ya, makanya imunisasi lengkap menjadi juga penting. Nah, kita lanjutkan nih Pak Dedi. Tadi sudah di sebelumnya sudah dijelaskan nih tentang pola makan nih. Tadi, nah gimana sih pola makan yang benar itu? Pola makan yang benar mungkin ini adalah jawaban sapu jagat ya, tetapi aslinya sapu jagat itu adalah bisa untuk semua umur, mulai dari lahir procot sampai mau meninggal gitu. Ada istilah gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ya. Zaman saya dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah, itu zaman saya kuliah dulu. Berarti belum lahir. Belum lahir, tapi saya sudah iklannya seperti itu Pak Dedi iklannya. Berarti sekarang sudah bergeser ya Pak Dedi ya? Udah, gizi seimbang. Tadi sempat dijelaskan nih sapu jagat. Iya, karena gizi seimbang sapu jagat ini apa yang kita makan sesuai dengan personal. Jadi masing-masing orang beda. Usianya berbeda, sakit sehat berbeda. Nah, jadi kalau mau menghitung kebutuhan gizi per orang ini harus dihitung benar-benar. Walaupun ada juga apa ya, pemerintah itu bikin kayak semacam Permenkes terkait dengan kebutuhan gizi per kelompok umur ya. Seperti itu. Jadi memang apa sih gizi seimbang ya? Gizi seimbang adalah keseimbangan ya, intinya ini. Keseimbangan antara yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan itu yang terendah dalam basal metabolis. Kita tidur aja tuh pada metabolisme dasar ya. Kebutuhan sel kita beraktivitas. Kemudian ada juga mungkin aktivitas ringan, sedang, berat, mungkin kita dulu ini ringan ya. Kemudian ada juga kebutuhan kayak apa ya, infeksi. Kalau kita pada saat kita infeksi kita butuh TKTP ya, malah perlu lauk double ya, seperti itu, infeksi. Atau mereka yang ada pertumbuhan ya, untuk bayi, kemudian anak ya, beda kebutuhan kilogramnya berat badan dibandingkan dengan dewasa. Paling tinggi itu bayi per kilogram ya, bukan total ya. Per kilogram berat badannya bayi itu bisa sampai 120 kilokalori per kilogram berbadan. Sementara pada saat kita dewasa mungkin hanya butuh sekitar ya 30 kilokalori per kilogram berbadan kita. Seperti itu. Jadi itu juga dioptimalkan atau disajikan ya dalam bentuk yang menu seimbang. Kalau sekarang istilah menu seimbang itu ada istilah 4 bintang. 4 bintang. Nah, apa maksudnya Pak Dedi? Itu jenderal kira-kira ya. Bintang 4 kalau jenderal. Bintang 4. Ini 4 bintang. 4 bintang. Jadi 4 bintang ini
dipromosikan kisaran 2014 ya, awal. Kalau Kota Madiun seingat saya 4 bintang 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. 4 bintang itu sebenarnya mirip-mirip 4 sehat 5 sempurna. Tetapi 5 sempurnanya kita skip ya, karena susun tidak harus susul ya. Jadi 4 bintang itu dari keempat itu satu nasi dan penggantinya. Jadi bahan makan pokok itu yang pertama ya. Kedua adalah lauk atau protein hewani. Yang hewani ya. Kemudian protein nabati, lauk dari tumbuhan. Kemudian poin keempat adalah sayur dan buah. Jadi sayur dan buah itu adalah satu keselarasan, artinya bisa saling menggantikan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, karena anak saya nggak suka sayur gimana? Kalau bisa buah, alhamdulillah masih. Sambil pelan-pelan sayurnya suka, daripada tidak sama sekali toh. Karena memang fungsinya setara seperti itu. Akan idealnya memang buah dan sayur jalan, karena memang buah itu kan relatif istilahnya mehong atau mahal ya. Tergantung buahnya juga Pak Deddy. Carilah yang murah, nggak harus apa sekarang pepaya kali ya, paling murah pepaya itu ya, per kilonya ya. Jangan anggur ya, anggur tuh agak mahal ya. Nah ini Kak admin suka buah enggak ini? Teman-teman kawan Diska harus biasakan makan sayur dan buah. Seperti itu. Oke Pak Deddy, tadi penyebabnya sudah nih tentang stunting. Akibatnya nih, ada penyebab, ada akibat. Nah, jadi stunting itu ada beberapa hal yang diakibatkan akibat stunting. Yang pertama adalah poin di mana seseorang mengalami penurunan IQ dari dari potensi awalnya. Mungkin kita kasih istilahnya contoh ya. Misalkan ada seorang bayi A lahir potensi IQ awalnya sekitar 120. 120 itu keren loh sebenarnya ya. Itu artinya udah rata-rata atas itu. 120. Kalau yang rata kita kan 110 ya, 110 atau 100. Kalau yang agak bawah itu bisa dari 60, 70 agak berat itu ya mungkin ya. Itu. Makanya kita di awal 120 ya. Yang bayi A. Sementara bayi B itu 120 sama nggak apa-apa ya, biar kita membandingkannya sama. Artinya begitu di awal itu 120, tetapi pada saat lahir kemudian dengan pola makan yang benar atau mungkin pola makan yang sama-sama tersendiri, ini pola makannya mungkin benar, yang ini nggak benar misalkan ya, akhirnya bisa termaksimalkan yang potensi yang pola makan bayi A, pola makan benar, sehingga dia bisa jadi tidak stunting dan optimal. Cerdasannya dipacu di 120. Sementara yang stunting, asupan gizinya kurang, bisa jadi dia akhirnya turun dari 100 menjadi 110. Dari potensi awalnya. Jadi makanya dia bilang, loh anak saya orang itu pendek tapi kok cerdas ya. Atau mungkin ada yang bilang ini, Pak Habibie itu pendek tapi cerdas. Keren habis itu Pak Habibie. Pertanyaannya bukan itu. Bayangkan Pak Habibie setinggi Pak SBY. Nah, wow, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Versi tinggi Pak SBY dahsyat lagi. Walaupun Pak Habibie sebenarnya nggak stunting ya. Pak Habibie itu saya pernah cari di internet itu sekitar 163. Kalau untuk ukuran Indonesia ya saat ini ya, Indonesia itu dikategorikan saat dewasa stunting bila di bawah 160. Kalau nggak salah tentara itu minimal 160 ya. 160, 163 malah sekarang. Mungkin itu bagus, artinya di atas 163, 160 ya itu. Ya, sekitar itu. Artinya Pak Habibie juga nggak stunting ya, seperti itu. Nah, itu. Tadi akibatnya sudah Pak Didi. Akibatnya tadi penurunan istilahnya potensi IQ yang kurang maksimal ya. Kemudian ada pengaruh berikutnya, mungkin bisa jadi kayak ini ya, kalau begitu kita ini lebih ke arah ekonomis ya. Kalau saya pernah dikerja di swasta dulu ya. Swasta itu ada spek di mana seseorang ditarget minimal. Contohnya mungkin ya, contohnya tadi ya, misalnya nggak swasta berarti, yang TNI harus sekian. Jadi kalau dia di bawah 160 nggak bisa seleksi, itu udah selesai. Bahkan ada yang kemarin itu putranya Pak Jenderal siapa itu, artinya beliaunya nggak kuasa juga memasukkan ya, karena kurang 1 per 2 cm gitu. Seperti itu yang pertama. Kalau di swasta itu ada juga. Kalau saya dulu pernah kerja sebagai medical representative atau bagian promosinya obat, itu memang dicari yang
tinggi. Seperti itu. Jadi apalagi ya, mungkin model kali ya, model tuh yang tinggi juga ya, pemain basket. Iya, model pasti tinggi ideal. Kalau seperti saya sulit kelihatannya mau jadi model madul kan. Jadi gampang sakit bisa. Jadi gampang sakit sih anaknya ini bisa seperti itu. Banyak lainnya ya, hal-hal yang terkait dengan akhirnya dengan kesehatannya itu. Akhirnya dengan kesehatan, endingnya bisa mudah sakit. Seperti itu Pak Didi. Nah, tadi sempat disinggung nih, stunting dengan IQ ya. IQ ya. Nah, hubungan stunting dengan penurunan IQ ini Pak Didi, bisa dijelaskan lebih rinci mungkin? Mungkin sebagian sudah saya sampaikan di depan ya. Jadi memang harapan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, yang di linearnya di BKKBN ya, yang di Kota Madiun menjadi linear Dinas Kesehatan PPKB adalah generasi yang generasi emas, otomatis diharapkan IQ-nya optimal semua. Yang tinggi badannya maksimal ya, artinya tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain ya. Dan itu sudah terbukti saya sampaikan tadi di Jepang zaman dulu seperti apa. Nah, mungkin kata kuncinya kenapa kok Jepang bisa seperti itu, terlepas ya karena Jepang itu punya kebiasaan ya, mereka makan ikan ya. Jadi ikan tuh jadi konsumsi yang biasa ya. Di Jepang sana Pak. Di Jepang ya. Sushi. Jadi banyak menu-menu Jepang itu yang protein lumayan. Kalau di Indonesia harapannya penanganan stunting itu kalau udah kandung stunting ya, itu double proteinnya hewani. Jadi lauknya itu harus double hewani seperti itu. Jadi karena memang hewan itu ada namanya protein biologisnya. Nilai protein biologis hewani itu lebih tinggi. Ya, kalau saya jelaskan seperti ini. Ini ada telur gitu ya, seperti telur misalnya, satunya lagi mungkin dari nabati mungkin tempe ya. Itu dimanfaatkan oleh tubuh lebih maksimal yang telur ketimbang tempe. Tapi saya tidak bisa menyatakan bahwa tempe itu jelek. Ada bagian tempe yang keren juga dibandingkan telur. Jadi makanya telur ini dioptimalkan untuk pertumbuhannya, sementara tempe itu juga bisa ngangkat untuk pertumbuhannya. Plus ada namanya prebiotik. Prebiotik kandungan tempenya. Ada kandungan prebiotik di tempe. Bukan probiotik ya, beda ya. Jadi kalau probiotik itu mungkin ada satu minuman kemasan dan sebagainya yang sehari 2 kali gitu nggak usah sebut mereknya. Nanti kita endorse. Itu lebih ke arah bakteri yang baik itu kita asupan. Tapi kalau prebiotik itu lebih ke arah makanan bakteri yang baik, sehingga flora normal yang baik-baik tadi itu di usus kita dengan tempe itu optimal. Jadi tempe tetap keren ya. Ya, baik Pak Didi, kita lanjutkan. Tadi sudah penyebab, sudah akibat, sudah terus berbanding lurus dengan stunting, berbanding lurus dengan penurunan IQ. Terus bagaimana nih pencegahan penanganan stunting ini? Berarti kalau kita bicara mengenai pencegahan dan penanganan stunting, maka titik pangkalnya adalah mengupayakan tadi penyebab-penyebab tadi itu kita minimalisir. Saat ini penyebab terjauhnya sudah kita lakukan adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Itu titik jauh ya. Untuk SMP, SMA. Nah, cuma ini capaian tanda kutip diminum mbaknya ini terus kita optimalkan. Padahal cuma cukup 1 tablet tambah darah seminggu sekali. Ya, seperti itu. Untuk mencegah karena ini si remaja ini calon ibu pasti pasti jadi calon, pasti berharap, nggak mungkin nggak berharap nanti nikah, hamil seperti itu. Terjauhnya. Kemudian di next berikutnya adalah untuk calon pengantin. Itu udah mendekati mendekati peperangan nih, tanda kutip peperangan. Siap. Oke Pak Didi. Seperti itu. Jadi calon pengantin, bahkan ada wacana calon pengantin yang kek ini kita kasih PMT. Beda pada saat nanti udah di-drop atau sahkan pada hamil langsung naik. Karena memang ada penelitian mengatakan
ibu hamil yang sebelum hamil status gizinya baik, ya, dengan ibu hamil yang status gizinya buruk atau kurang kayak tadi, maka potensi melahirkan balita yang sehat itu lebih besar di yang status gizi baik. Ya. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Dedi. Oh iya, enggak. Cara mengatasi stunting balita selain pola makanan nih, adakah cara lainnya nih Pak Dedi? Ya. Pola makan tadi udah dijelaskan ya, makanan yang istilahnya selain pola makan. Ada pola asuh. Pola asuh. Pola asuh. Ya, jadi pola asuh itu lebih ke arah ibu ya. Iya. Nah, pola asuh itu contohnya pemberian makan yang baik, higien sanitasinya baik, ketelatenan tadi ya, ketelatenan. Kemudian kan tanda kutip tadi stunting itu kan kecerdasan juga. Pola komunikasi kita dengan balitanya seperti apa. Maka ada istilah asuh asah. Ya. Satunya asih nggak ada? Oh, asih boleh, asih. Oh iya. Asih ya? Iya Pak Dedi. Jadi kalau pengasuhan ini nggak optimal, maka itu bisa bermasalah. Oke. Tapi pada saat titik, makanya tadi ada istilah 8.000 ya. APK ya. 8.000 itu berarti di 21, udah nggak anak lagi. Ya. Di 7.000 itulah batas di anak ya. Anak. Maka pola asuhnya di sekitar sampai dengan 7.000 misalkan. Walaupun sebenarnya tetap pengasuhan itu bisa sampai ya. Tapi selebihnya diasah sampai kita masuk ke liang lahat. Ya, jadi kecerdasan itu kita asah terus sampai di liang lahat. Kalau enggak, ya selesai kita. Iya, selesai. Mungkin ada satu istilah orang yang kita dungu nanti kalau enggak mengasah. Mengasah. Asah terus. Iya. Jadi asah asuh nih. Satunya saling mengasihi mungkin. Seperti itu Pak Dedi. Ciptaan harmoni ya. Ya, harmonisasi. Nah, ada pertanyaan lagi dari kawan Diska? Nggak ada ya. Terakhir nih Pak Dedi, pesan dan kesannya, pesan terutama nih untuk kawan Diska atau bunda-bunda di rumah yang mungkin apa nih, wanita ibu karir nih. Nah, termasuk tadi salah satunya pola asuh nih, yang merawat atau ngemong nih neneknya atau mungkin rewangnya. Nah, nih pesannya untuk kawan Diska nih Pak Dedi ini. Baik, mungkin sebagian yang menyaksikan ini bisa jadi mungkin adalah mereka-mereka yang tidak bisa kontak atau komunikasi langsung dengan putra atau putrinya, maka optimalkan komunikasi itu tidak harus ya, kalau memang dia di rumah ya, di rumah kerja, maka salurkan komunikasi kita lewat yang mengasuh. Mengasuh itu bisa baby sister, bisa saudara, bisa neneknya, seperti itu. Komunikasi di ilmu yang dia dapat di komunikasi. Walaupun tanda kutip ada kemungkinan ya untuk nenek yang generasi baby boomer. Tapi sebenarnya baby boomer itu ada yang keren-keren tau. Mungkin di luar itu sebenarnya sih nggak harus generasi gitu ya. Ya tinggal berdoa aja agar nenek itu gampang di istilahnya ya. Atau mungkin neneknya dikasih YouTube atau apa ya. Kadang-kadang ibu atau orang tua kita, nenek kita itu kalau diomongin kita sendiri, kita nakes, nggak ngereken tuh. Nah, kalau kita kasih YouTube-nya, mungkin ada dari mana, diskam kan tuh ya, diskam ini ya, kasih ke nenek nih, maka dia bisa lebih manut dan percaya. Jadi, karena di pikiran ibu itu kadang anak kita ya anak-anak gitu ya, meskipun mungkin dia prof, ya tetap anak-anak gitu, seperti itu. Jadi tetap optimalkan, belajar terus, ngasah, ya, update pengetahuan mengenai bagaimana gizi yang baik, pengasuhan yang baik, komunikasikan dengan yang jam sehari-harinya dengan anak-anak kita, diawasi dengan baik. Mungkin kalau tanda kutip orang lain, boleh aja sih pakai CCTV ya, kan berisiko juga beberapa kasus. Tapi CCTV juga harus etik kan. Jangan sampai CCTV di kamar mandi itu bahaya. CCTV di tempat-tempat yang tidak boleh. Paling tidak kita bisa ngawasi dari jauh. Kita ngapain, risiko seperti itu. Hal-hal yang bisa dioptimalkan. Yang penting tetap semangat untuk ibu-ibu, ibu muda,
ibu Bianca juga ya mungkin ya. Iya. Atau calon Nah nggih. Tetap semangat. Iya nggih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup. Nah, baik. Jadi itu ya kawan Diska, terutama nih ibu-ibu muda ataupun ibu yang mau tua, sudah tua. Nah ini yang perlu kita garis bawahi dari obrolan kita hari ini nih, 2 atau 3 nih. Cara asuh, cara asah, mengasah ya Pak Dedi ya. Nah, asah, asuh, asih, saling mengasihi biar harmoni untuk sesama menuju generasi emas Indonesia. Terima kasih kawan Diska. Kita berjumpa lagi di episode info sehat selanjutnya. Pak Dedi, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat untuk Pak Dedi dan keluarga. Baik kawan Diska, semoga Jumat berkah ini selalu membawa kesehatan dan keberkahan bagi kawan Diska dan keluarga di rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.